Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sore ini? Masih semangat? Semangat Bu, masih. Semangat Bu. Semangat, Jadi semangat. ini dulu ya, disambut dulu ya lihat saya ya. Ketika saya katakan semangat pagi, jawabannya pagi, luar biasa, begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat dulu semangatnya bagaimana. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Wow, luar biasa ya semangat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk sesi kita kali ini ada pun yang menjadi topik kita yang akan kita bahas kali ini adalah kita ketemu lagi ya di pertemuan kita pada sesi ini. Yang pertama kita cek dulu atau kita lihat dulu bagaimana persiapan-persiapan yang Bapak Ibu tentunya sudah lakukan selama ini ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, ini dia. Ya, ada pun yang menjadi poin atau materi kita di sini adalah tentang bagaimana penerapan atau praktek penguatan coaching yang tentunya Bapak Ibu sudah laksanakan di sekolah masing-masing begitu ya. Jadi pastinya ada yang berjalan dengan baik, namun tidak tertutup kemungkinan ada juga yang terkendala begitu. Nah, Bapak Ibu, di dalam kegiatan coaching ini, sebelum kita masuk ke materi, izinkan kita perkenalkan dulu ya. Nama saya Maisara Silalahi. Saya merupakan guru di SMP Negeri 1 Simpanan Hilir, kemudian salah satu guru penggerak di Kabupaten Dairi di angkatan 4, kemudian dipercaya menjadi Kopapten belajar ED Kabupaten Dairi, kemudian di tahun 2023 mengikuti kegiatan dan sebagai guru Duta Kanva. Nah, Bapak Ibu, ini kan situasinya sudah sore nih ya. Kira-kira ya, dari kedua minuman ini, Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih kopi atau pilih teh? Kopi. Ya. Kenapa kira-kira milih kopi Bapak Ibu? Biar nggak ngantuk, Bu. Biar nggak ngantuk ya, suasananya. Iya Bu, biar nggak ngantuk. Iya, baik. Terima kasih. Nah, Gemas. kegiatan kita kali ini adalah merupakan salah satu tujuannya adalah kita sebagai guru penggerak mampu mengidentifikasi kekuatan, area pengembangan dan penyusunan rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Namun sebelum kita mulai kegiatan kita, saya mau panggil dulu nih Bapak Ricardo. Monitor Bapak, bisa dengar suara saya? Bisa Bu. Oke, Bapak Ricardo, kami minta kesediaannya untuk memandu kita di dalam doa. Silakan Bapak. Oke, sebelum memulai sesi kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Pak Ricardo yang sudah memandu kita dalam doa. Izin, apakah layar saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke, baik. Jadi untuk menjaga kelancaran kegiatan kita hari ini, adapun kesepakatan kita ya, kesepakatan meet kita sepakati. Yang pertama, Bapak Ibu silakan gunakan fitur raise hand, kemudian pantau mikrofonnya dan senantiasa menghidupkan kamera ya, kecuali memang ada kendala jaringan atau ada kegiatan yang urgent. Kemudian kita komit tepat waktu dan pastikan ada interaksi satu sama lain ya Bapak Ibu ya. Nah, adapun yang menjadi topik kita awal dalam kegiatan ini adalah refleksi pengalaman Bapak Ibu pasti sudah terbiasa membuat coaching ya, kegiatan coaching. Kemudian review materi, kemudian praktek. Nanti Bapak Ibu mungkin 1-2 akan kita lakukan ataupun kita minta untuk berbagi ya pengalaman ketika coaching itu bagaimana. Kemudian selanjutnya kita masuk pada kegiatan ya yang pertama Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu melihat ya, izin apakah monitornya layarnya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu, sudah. Ya, lihat ya. Baik. Di sini saya minta deh masukan dari Bapak Ibu. Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu tahu perbedaan dari coaching, mentoring dan konseling?
boleh raise hand Bapak Ibu. Siapa yang bersedia menjawab atau boleh mungkin menggunakan kolom chat. Oke, dipersilakan. Apa sih perbedaan dari coaching, mentoring, dan konseling? Pastinya ini kita sudah terbiasa ya Bapak Ibu sudah lihat atau sudah baca atau pengalamannya mungkin mendampingi guru-guru rekan sejawat. Ternyata ada perbedaan dari apa itu coaching, apa mentoring, apa konseling. Oke, Ibu Sri Mujiani, silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi menurut saya perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling, kalau coaching itu memang suatu proses kolaborasi, tapi di sini membantu si coach untuk menemukan solusinya. Sedangkan mentoring, seseorang yang memiliki keahlian dan membantu memberikan petunjuk atas seseorang yang membutuhkan bantuannya, gitu dia. Kalau konseling yaitu membantu dalam bentuk penyelesaian masalah. Itu menurut saya Bu, kira-kira. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Muji. Yang lain berikan raise hand dong, berikan tepuk tangan dong atas partisipasi jawaban dari Bu Muji. Kira-kira yang lain ada tanggapan atau sepakat ya apa yang dimaksud dengan coaching perbedaan keduanya ya? Oke, baik. Pertanyaan kedua Bapak Ibu, kita mau cek kira-kira yang menjadi prinsip-prinsip coaching ini kita ketahui ya, ada kemitraan, ada proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Ada nggak di antara rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar ataupun tanggapan mengenai istilah-istilah coaching ini, prinsip-prinsip coaching ini? Silakan, siapa yang bersedia memberikan tanggapannya? Sri Wahyu, ya silakan Bu Sri Wahyuni. Silakan tanggapannya, silakan. Ya, mikrofonnya belum hidup Ibu, silakan. Mikrofonnya masih off. Oh, ya. Maaf Bu, terima kasih ya Bu kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada dasarnya antara coach dengan coach ini setara Bu, tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Coach merupakan rekan berpikir bagi coach dalam membantu coach belajar dalam dirinya sendiri. Jadi mereka ini posisinya setara Bu, tidak ada yang lebih tinggi. Itu aja Bu. Baik, itu prinsip kemitraan Ibu ya. Untuk proses kreatif dan maksimalkan potensi, kira-kira maksudnya ini apa? Ada nggak kira-kira yang berikan masukannya? Apa yang dimaksud proses kreatif? Ya, Ibu Sri Mujiani, silakan Ibu tanggapannya. Baik Bu, jadi menurut saya proses kreatif itu berarti mengedepankan percakapan dua arah, yaitu dengan memicu proses berpikir coach serta mendorong coach untuk menghasilkan ide-ide baru gitu Bu, kira-kira. Oke, baik, terima kasih Ibu Sri Mujiani dan Sri Wahyuni ya sudah memberikan masukan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan mengambilkan conclusion atau kesimpulan ya. Ternyata memang berbeda ya apa yang dimaksud dengan mentoring, kemudian konseling dan coaching itu. Nah, juga tadi sudah disampaikan oleh salah satu rekan kita berbeda apa itu prinsip-prinsip coaching itu, apa itu kemitraan, apa dimaksud dengan proses kreatif, kemudian bagaimana memaksimalkan potensi. Nah, ini yang paling tak kalah, yang tak perlu kita tinggalkan ya. Apa yang disebut dengan alur tirta dalam coaching itu. Jadi pastikan ke semua tanggapan ini masuk ya, ada di dalam tahapan ketika kita melaksanakan coaching bersama rekan-rekan kita. Kemudian salah satu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana rangkaian supervisi akademik itu dilakukan oleh seorang pimpinan ataupun sebagai rekan sejawat ketika melakukan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi ketika melaksanakan coaching. Nah, Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami paparkan ya dari bahan-bahan yang telah kita pelajari hari ini. Izin kira-kira dari bahan-bahan yang kita sampaikan tadi ada tidak yang belum atau yang perlu kita kembangkan nanti ke depannya begitu. Silakan masukannya Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan Pak Ricardo. Bu, dari ini sedikit ya dari paparan yang Ibu berikan tadi, yang perlu kita kembangkan lagi Bu mengenai prinsip-prinsip dasar coaching tadi ya. Dengan memaparkan prinsip-prinsip tadi, mungkin kita lebih memahami lagi bagaimana kita melaksanakan coaching yang seyogianya yang dibutuhkan oleh yang kita coaching tadi Bu, di coach. Oke. Itu Bu, prinsip dasarnya Bu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ricardo. Kemudian Bu Vivi, ada nggak tanggapannya bagaimana
tanggapannya terhadap coaching ini? Apakah mungkin sudah lebih paham atau malah makin bingung ya dengan yang dinamakan praktek coaching ini? Sebenarnya bagaimana ya Bu? Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Ricardo itu juga sudah cukup jelas ya kan. Tetapi dalam kenyataannya mungkin masih banyak hal-hal yang kurang dari praktek coaching tersebut, ya kan? Kesetaraan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu aja Bu. Oke, baik. Jadi kami yakin Bapak Ibu ketika pengalaman di lapangan mungkin sudah banyak ya yang diketahui tentang bagaimana penerapan coaching, dan untuk memperdalam pemahaman Bapak Ibu sekalian, kita ada lembar aktivitas yang akan Bapak Ibu kerjakan, dan pastikan dikumpulkan boleh dalam bentuk soft copy atau dikumpulkan dalam pertemuan berikutnya ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kira-kira setelah pembelajaran hari ini, kira-kira bagaimana ekspresi Bapak Ibu? Apakah senang, apakah malah makin bingung, atau bagaimana kira-kira? Kasih jempol dong, kira-kira jempol berapa yang bisa kita berikan ya? Iya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, demikian pertemuan kita pada sesi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah lebih mendalam, lebih paham ya terkait pengalaman-pengalaman yang sudah digali di lapangan bersama rekan sejawat, bersama pimpinan, sehingga dapat diterapkan nanti dalam memaksimalkan pendampingan dalam prinsip-prinsip yang memberdayakan di sekolah masing-masing. Kembali Pak Ricardo, kami minta kesediaannya supaya pertemuan kita ini mendapat berkah. Kami minta kesediaannya untuk menutup dalam doa. Baik Bu, untuk mengakhiri kegiatan kita ini, alangkah baiknya juga kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa dikumpulkan LA-nya ya. Oke, sampai jumpa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.